ada beberapa yang nggak kembali, ada juga yang selamat di Gunung Selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita mau membahas tentang dunia pendakian ya. Karena beberapa minggu ke belakang dunia pendakian sedang kurang baik-baik saja ya. Kenapa saya mau membahas pendakian? Karena sebelum-sebelumnya juga saya pernah terjun di dunia pendakian, pernah suka mendaki, dan juga pernah ke beberapa gunung. Mungkin cuman nggak terlalu banyak ya, cuman beberapa gunung, dan tahu apa resiko ketika kita mau pergi ke suatu tempat, apalagi tempat itu hutan, jarang yang orang biasanya datangi. Beberapa minggu ke belakang dunia pendakian ternyata kurang baik-baik saja. Di antaranya ada yang hilang, nggak kembali, ada juga yang hilang, syukur udah bisa selamat, bisa pulang dan kembali. Ada juga kejadian ditinggal sama teman-temannya sampai terkena gejala hipo. Itu sangat beresiko ya. Dihitung dari bulan Oktober saja kemarin ada beberapa kejadian, terutamanya di Gunung Rinjani. Ada beberapa pendaki yang tergelincir jatuh, ada yang ditemukan tewas, ada juga yang ditemukan selamat. Yang terbaru adalah pendaki asal luar negeri ditemukan selamat ya. Alhamdulillahnya ditemukan selamat. Seorang turis asal Irlandia tergelincir dari ketinggian 200 meter di lereng Gunung Rinjani ya. Dia dilaporkan terpleset di lereng berkerikil pada Kamis tanggal 10 bulan 10. Alhamdulillahnya dia ditemukan selamat ya. Terima kasih kepada tim SAR yang sudah berjuang menyelamatkan turis Irlandia ini. Terus beberapa hari sebelumnya juga ada ya di Rinjani, masih di Rinjani ada seseorang yang tergelincir juga ya. Ada yang tergelincir juga. Itu terjadi pada hari Selasa 8 Oktober. Jadi 2 hari sebelum turis Irlandia ini terpleset ya. Korban ini juga jatuh sekitar 200 meter di bawah tebing kaldera Rinjani. Saya turut berduka cita ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Pendaki ini asal Jakarta dengan umur 16 tahun ya. Semoga amal ibadahnya diterima. Berlanjut ke gunung yang lain, ada juga di gunung sebelum ke Selamat itu ada juga ya. Gunung Wilis ya. Ini juga pendaki asal Jakarta. Saya turut berduka cita pada keluarga yang sudah ditinggalkan.
Beliau ditemukan setelah 7 hari pencarian. Beliau ditemukan sudah keadaan meninggal dunia. Ditemukan pada tanggal 15 Oktober sekitar jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Ya. Beliau warga asal Jakarta, hilang di Gunung Wilis. Semoga amal ibadahnya juga diterima dan saya turut berduka cita. Selanjutnya kita beranjak ke Gunung Slamet. Ada seorang siswi yang juga masih berumur muda. Beruntungnya beliau bisa selamat ditemukan dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih dikasih selamat di Gunung Slamet. Beliau ikut open trip dari online katanya kalau gak salah. Kemudian kurang jelasnya kurang tahu kronologinya seperti apa. Yang saya tahu beliau ketinggalan, tersesat 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya. Bertahan dengan logistik yang seadanya yang dibawa beliau, dan beruntungnya beliau tidak pergi jauh dari titik koordinat ketika terjadi tersesat ya. Beliau katanya beliau juga termasuk siswi aktif di Pramuka, kurang lebihnya tahu ketika bagaimana dalam situasi survive ya. Saya ucapkan selamat juga kepada Kak Naomi ya, yang sudah bertahan 2 hari. Beruntung Kak Naomi masih bisa diselamatkan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim SAR yang bertugas mencari Kak Naomi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah bahwa berkegiatan di alam itu penuh resiko, penuh hal-hal yang enggak terduga. Apapun bisa terjadi ketika kita melakukan kegiatan di alam atau di luar. Saya juga hampir pernah melakukan tindakan bodoh ya, tindakan salah, yaitu awal-awal melakukan pendakian gunung, awal-awal suka mendaki gunung itu melakukannya trek malam ya. Itu hal yang gak ingin saya lakuin kembali. Meski beberapa kali pendakian saya di gunung-gunung nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh, itu dilakukan malam hari. Yang pertama itu bukan malam hari lagi, tapi tengah malam. Itu hal yang bodoh sekali, hal yang nggak mau saya lakuin lagi. Karena apa? Satu, ketika kita berjalan di malam hari itu pandangan terbatas, navigasi terbatas, apalagi kita belum bisa baca kompas navigasi, itu sangat enggak disarankan. Jadi buat teman-teman yang baru mau mendaki gunung, yang baru mau beraktivitas ke gunung, mendaki, mencintai alam, mencintai pendakian, harap diingatkan untuk resiko yang akan terjadi. Harap dipertimbangkan. Jika teman-teman mau ikut dengan open trip, silahkan ajak minimal 1 orang saja, teman dekat atau teman yang bisa membantu atau menemani kita di setiap perjalanan ya.
Itu juga yang saya lakukan kepada teman-teman tim pendakian, bahwa saya nggak bisa cepat-cepat di jalan, harus ada temennya, minimal 1 orang saja. Itu pernah terjadi di gunung-gunung yang pernah saya daki, ya. Minimal ada teman 1 orang saja yang bisa menemani kamu ketika mendaki, ya. Ketika kita ada apa-apa, setidaknya ada teman yang tahu bahwa kondisi kita seperti ini, kondisi kita di sini, dan bagaimana, ya. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah satu, juga yang pertama adalah izin dari orang tua, ya. Kalau orang tua tidak mengizinkan, alangkah baiknya kita jangan berangkat. Yang kedua, ingat, resiko di alam bebas itu bisa terjadi apa saja, kapan saja, apalagi musim hujan, ya. Yang terakhir, jika teman-teman mau mendaki, persiapkan dulu alat pendakiannya, gearnya, sama teman pendakiannya. Jangan sampai salah pilih teman, apalagi jangan sampai berangkat sendirian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mungkin di lain hari saya ceritakan bagaimana perjalanan waktu saya mendaki yang ketika tengah malam. Itu awal-awal saya pendakian banget, ya. Hal yang gak mau saya lakuin dan jangan teman-teman lakuin. Oke, semoga informasi saya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, dan saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa atas beberapa pendaki yang tidak kembali ke rumah dengan selamat, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Naomi yang sudah pulang dengan selamat. Tidak lupa juga terima kasih kepada tim SAR yang bertugas dimanapun kalian, yang sudah bersedia mencari para korban yang hilang, yang belum bisa pulang, sehingga bisa kalian antar ke keluarganya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.